Kubur sudah masa lalu yang berlalu, soba abu. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang main tua. Main trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur, skakmat selesai main catur. Lupa nama tapi masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Muhammad Hidayat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang akad syariah, yaitu cara bertransaksi yang sesuai dengan aturan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wahyu Rozaki, SEME, dengan tema Project Based Learning bertambah. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Kita masuk ke pengertian akad syariah. Apa itu pengertian akad syariah? Secara sederhana, akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Dalam ekonomi Islam, akad syariah adalah perjanjian yang mengikuti ketentuan syariat sehingga terhindar dari riba, gharar atau ketidakjelasan yang berlebihan dan maisir atau unsur judi. Agar suatu akad sah, harus ada pihak-pihak yang berakad, misalnya penjual dan pembeli, objek yang jelas dan halal, ijab dan qabul, yaitu pernyataan setuju dari kedua belah pihak, baik secara lisan, tulisan, maupun tindakan yang saling dimengerti. Ada pula jenis-jenis akad. Kita bahas beberapa contoh akad syariah yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, muraba'ah, jual beli dengan margin keuntungan. Muraba'ah adalah akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga pokok barang dan besarnya keuntungan. Contoh, seorang nasabah ingin membeli motor tapi belum punya uang tunai. Bank syariah membeli motor dengan seharga 15 juta rupiah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga 18 juta rupiah yang dicicil selama beberapa bulan. Selisih 3 juta adalah keuntungan yang disepakati di awal, bukan bunga seperti di bank. Dan yang kedua, konvensional ijaroh, sewa menyewa. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah atau sewa tanpa memindahkan kepemilikan. Contoh, menyewa rumah, menyewa mobil, atau membayar jasa tukang. Dalam ijaroh yang dibayar adalah ujroh atau upah, bukan bunga. Syaratnya, masa sewa, biaya, dan manfaat harus jelas sejak awal. Dan yang ketiga, mudharabah, kerjasama pemilik modal dan pengelola. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal disebut sahibul mal dan pengelola disebut mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian usaha yang bukan karena kelalaian ditanggung pemilik modal. Contoh, A memiliki modal 10 juta, B punya keahlian berdagang. A memberikan modal kepada B untuk membuka usaha. Mereka sepakat keuntungan dibagi 60% untuk A dan 40% untuk B. Jika usaha untung, pembagian mengikuti kesepakatan. Jika rugi murni karena kondisi pasar, maka modal A berkurang, sedangkan B rugi tenaga dan waktu. Dan yang keempat, musyarakah, patungan modal. Musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih yang semuanya menyertakan modal. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi, modal atau kesepakatan. Contoh, 3 teman patungan membuka kafe. Masing-masing mengeluarkan modal berbeda. Di akhir periode, keuntungan dibagi sesuai perbandingan modal atau perjanjian yang sudah disepakati sejak awal. Ciri-ciri akad syariah. Dari contoh tadi, dapat kita lihat beberapa ciri penting akad syariah. Pertama, tidak mengandung riba, gharar yang berlebihan, dan maisir. Kedua, ada kerelaan dari semua pihak yang berakad. Tidak ada paksaan. Ketiga, semua hal dijelaskan secara transparan. Harga, resiko, jangka waktu, serta cara pembayaran. Dengan ciri-ciri ini,
Akad syariah diharapkan membawa keadilan dan keberkahan bagi semua pihak. Dan sebagai penutup, sebagai kesimpulan, akad syariah adalah dasar dari semua transaksi dalam ekonomi Islam. Dengan memahami jenis-jenis akad syariah seperti murabah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah, kita dapat bertransaksi dengan cara yang lebih adil dan sesuai tuntunan syariat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, dan share agar lebih banyak teman yang paham tentang akad syariah. Tulis di kolom komentar akad mana yang paling sering kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.